lingkaran. Sangat mudah membentuk lingkaran. Apa? Jadi pijakan pertama kita menyebutkan itu letaknya di mana. Kalau dia sudah dapat pijakan itu, tapi dia belum melakukan, kalimat yang harus didalamkan adalah kakak. Seharusnya sepatu diletakkan di mana? Do, si, la, sol, fa, mi, Kalau ada anak diam gimana? Misalkan dia sudah pijakan, tapi anaknya diam aja. Pernah terjadi? Apa yang harus dilakukan? Oh, oke. Judulnya aku sehat ya. Judulnya teh buku kan sudah sepuh. Kalau ada anak diam gimana? Misalkan dia sudah pijakan, tapi anaknya diam aja. Pernah terjadi? Apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan teman-teman adalah satu, ingat bahwa anak belajar secara bertahap. Ingat dulu ya, jadi nggak bisa langsung dia dapat. Oke, yang kedua, setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda. Oke, itu dulu. Yang ketiga, berarti kalimat pemantiknya harus lebih dikuatkan kepada anak tadi yang diam, tapi bukan suruhan. Wow, kakak mau membuat karya, ada kesulitan, ada yang bisa dibantu oleh Bu Guru? Susah kurang nggak bisa. Oh iya, tadi Bu Guru lihat bisa menyusun balok yang tinggi. Aku lagi males, aku capek, aku lapar, Bu Guru belum sarapan. Ada anak yang terjadi gitu? Kalau ada yang seperti itu, berikan waktu. Tapi jangan bilang, aduh gurunya ya sarapan dulu. Nah, Kak, kita punya waktu 30 menit lagi. Teman-teman sudah membuat karya. Oke, kakak apa yang mau dilakukan dulu? Kalau lapar, makan. Kita sepakati kira-kira kakak akan selesai mengerjakan karya berapa dan waktu makan kakak berapa. Tapi hanya sekali ya kak. Besok seharusnya apa yang harus kakak lakukan supaya tidak lapar? Jadi kalimatnya kata seharusnya. Oke Bun? Dan ingat teman-teman, kemarin kalau kita bahas di malam hari, aku kehilangan kesabaran. Ingat, menurut para peneliti perkembangan otak anak bahkan kita sendiri butuh 300 kali repetisi, 300 kali ulangan untuk satu ilmu pengetahuan baru. Jadi kalau bunda baru bilang nah, tasnya disimpan di loker, sepatunya disimpan di rak. Oke, sekali kan dia nggak lepas lagi. Kakak seharusnya, nah itu udah beda. Jadi pijakan pertama kita menyebutkan itu letaknya di mana. Kalau dia sudah dapat pijakan itu, tapi dia belum melakukan, kalimat yang harus didalamkan adalah kakak seharusnya sepatu diletakkan di mana? Kakak, tasnya seharusnya di mana? Sama gitu deh, jadi guru mah. Jangan jadi kakak sepatu gitu. Aku kalau ngajar gitu, ulah. Ini sahabat tadi sama tuh. Ini sahabat tuh. Ini kumaha sih? Tes sama tuh guru ada alit katanya. Ada yang masih begitu? Ada juga, sabar sekali, sabar 2 kali, sabar 3 kali. Begitu tuh ngomong, aduh ini kakak, Bu Guru teh lagi beberes, kakak kan bisa minta ke situ. Terus ingat, senyum dari tapi anak terlanjur sakit, aku sakit. Itu kalau anak mulai ngomong begitu Bun, coba lihat raut mukanya pasti langsung turun gitu. Dan biasanya diam, nggak mau ngomong lagi sama guru. Pernah
Di negara Jawa Barat mah nggak ada ya? Kan sudah pertaubatan semua loh. Oke. Sekarang mau langsung praktek nggak? Mau ya? Mau dari penyampingan dulu? Apa langsung ke scaffolding? Hah? Dari nyambut ya? Oh, tenang. Kita selesai scaffolding, karena ini akan kasih tips kenapa pentingnya ibu guru memberikan penyambutan. Kenapa harus ada SOP penyambutan? Ya, tapi kita pijakan dulu, oke? Karena kan tadi kita pijakan, tambahannya penyambutan. Oke, Kang, next Kang. Yang ini mau udah dapat kan ya? Udah dapat? Udah belum? Next, saya. Udah tahu tugas guru udah? Hari ini bacain baik. Oke. Teh Anit kemarin bilang, teman-teman saat pijakan bermain, pijakan saat bermain, teman-teman akan menjadi satu apa? Sebagai pengamat, observasi ulah seernya rios. Tenang, ntar dipijakan setelah bermain ada apa yang harus dilakukan guru. Iya mah, kakak, ikan kita teh mau gambar gunung kenapa? Gambarnya itu aku sih SpongeBob, kakak. SpongeBobnya lagi jalan-jalan ke gunung, salah kakak. Puji, tanyakan, kuatkan pijakannya. Tapi puji dulu bun, gak ada yang salah dari yang dilakukan anak. Unsur perkembangan juga ada, tinggal kita koreksi lagi TP-nya apa yang mau dituju. Yang kedua sebagai model. Kalau ingin anaknya tertib menyimpan ABC, kita juga harus tertib. Ini mah jangan bunda ketika bilang, nah jangan minum sambil berdiri ya. Ya tukang es, lupa belum pulang semua murid. Kan biasa gitu ya. Mister, ya mangga. Haus, lelah, kemudian panas. Ngalebuk, blok, tiba-tiba anaknya deket. Ibu guru, kenapa minumnya sambil berdiri? Waktu dia ngeluarin dalil layak robana ahadum minkum qa'iman. Bener bunda belum. Suka kita balik kapan? Aku belum pulang. Karena bicarakan anak-anak. Enggak, jadi kita harus jadi model. Dan yang paling penting dalam menyampaikan pijakan, nada maksimalnya menurut para peneliti perkembangan otak anak di nada sakit itu mie siapnya. Jadi nggak ada lagi teman-teman, hari ini kita temanya kapal laut. Apa teman-teman? Komodonya kelas nanti tuh ada batasnya gini kan tahu? Dibacakan kurang kumpul gini tahu. Kelas A, kelas B. Mun temana sami pasti aman. Apa yang didengar? Akhirnya tabrakan oke. Ayo sebelah temana sapi. Ada yang berbeda kadang ya? Karena ini sering menemukan teman-teman tepuk sapi badan besar. Ayo sebelahnya teman-teman suara ayam. Oh. Kenapa doaku? Percayalah teman-teman, tanpa berteriak, kode ekspresi aja dengan bicara seperti ini, kita sudah bisa berubah. Gila dia kan pasti tadi takut sawan saya. Jadi nadanya sih latihan ini. Kita coba yuk. Do, re, do, re, mi, fa,
hati. Tapi karena dong, maksudnya saya, kakak kali aja lepono ya ampun kakak main. Dan saya harus bilang bahwa di provinsi Jawa Barat itu unik. Saya tidak tahu hampir rata-rata suaranya teh untuk di nada sol tidak bisa bicara. Nanti teman-teman saya. Kalau mau menjadi yang redup itu teh paling 10%. Rata-rata orang sudah. Kamu sih? Terus apa sih salahnya kan? Kemana dia? Ini lu aku. Semangat di nada apa? Kita coba lagi. Nada mi. Kalau udah pakai ekspresinya, ekspresi positif bisa. Do, re, mi. Selamat pagi. Selamat datang di taman bermain Lildi. Hari ini hari Minggu tanggal 2 September 2022. Saya belum bisa move on dari mantan. Jadi udah terus kan membawakan latangan udah kalau atuh anak dia karena apapun 3 kali harus repetisi. Kalau dengan nada tinggi maka otak telinga pendengaran semua akan tolak menolak. Nggak akan bisa menuju pengetahuan yang lebih tinggi. Sakit deui. Do, re, mi, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi. Kan teh ini tengah sendiri kita tahu di mana penunjuknya ini. Padahal kan jadi ulah karek kan kieu teu turun. Kieu tadi teh kieu nah jadi turun. Kita ulangi lagi ya. Do. Yang dilakukan di negara Konoha. Konohanya sanes nu di dieu nya, nu di mana tos tobatnya. Bade ngajar. Anak-anak ayo berbaris. Terus lonceng berbunyi. Terus pulang di udara. Nah gitu kan? Baris we anak teh. Nu nomor 1 mah tegak madep depan. Dan tos ditinggali guru gini nya. Nu bagian belakang intip-intip goyang dikit. Nu katilu hujan. Nu kaopat untuk kieu. Lah anu di lomari juga ngaluarkeun. Teh kunci lomarina dicatat di kepala sekolah. Ada kuncinya dibuka, ulah lu eta engke rusak. Konoha katanya mah dong Konoha. Mun merasa aya nu merasa itu mah masalah Anda sih. Ya mun tobatnya sungguhan, jadi nanti kita akan praktik menat ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah disusun Bunda. Sepakat? Ini mah aman ya. Berarti jangan datang jam 7 kalau belum beberes kemarinnya atau datang jam 5 pagi ya ngajaga kuncen sama masa kalian. Aman? Dikenakan aman? Sudah terbayang? Ada berapa nada lain kakak teh angin kemarin minimal? Harus setiap ragam mainnya harus mengandung berapa jenis main. Jadi pikirkan ketika nanti menata si 3 jenis main itu di setiap ragam main semuanya ada. Jadi jangan gini pemahamannya. Yang ini main sensori,
nggak begitu dulu. Kalau sentra mungkin bisa begitu, karena bahan dan alatnya memang luar biasa. Tapi kita sedang belajar mengenal ragam main, lingkup kecil, lingkup area. Ketika kita menyebut satu ragam main, berarti satu ragam main itu harus mengandung 3 jenis main. Fahim tuh? Are you understand? Tos narakan, tos? Lu sopan nanti mau ngomong? Ikut ya, Zat. Dengan sopannya kamu sudah mengerti apa, Bun? Apa? Tos ngartos? Oh gitu. Tos ngartos? Sampun pinar. Maksudnya maksudnya aku teh gara-gara digilai orang Jawa, jadi aku karena tadi gak jauh. Menitangnya Jawa nanti mana wono kiri, gue sebutkan sampai juga tukang bakso. Kayak orang Jawa. Gak ada yang nanya karena ini teteh gimana, gak ada. Ingin sewu, enggak, saking pundi. Oh pulau mas, Bandung. Bandungan toh, kudu mas. Aku yang mau Bandung, alias Sunda murtad. Sunda murtad jawab nggak diakui kan? Nah, mana yang memberikan? Oke, kita segera. Oke, penata aman ya. Jadi nanti ada 4 ragam main di setiap 4 ragam main di setiap kelompok, dan perhatikan dalam satu ragam main harus ada 3 jenis. Sekarang mari kita lakukan berdiri. Kang Jafar, slide yang selanjutnya. Oke, ini dia. Menantang, boleh berdiri, Bu? Aduh, ternyata kita naon deui sing geus leungeus. Gelang juga berbentuk lingkaran. Berputar lingkaran, lingkaran. Sangat mudah membentuk lingkaran. Ini teh sambil gandeng tangan anak. Terus masih aja tuh adi ayunan. Teman-teman, ayo kita panggil temannya yuk. Gue terus sampai lingkarannya jadi. Karena ini tambahkan lagu lagi mau? Untuk gerak lagu mau? Oke, ulah nyari jeung karena ini naon pelatihanna nyanyi deui. Nyanyi da ibuna nyanyi teh gunung deui, pelangi deui. Rukun Islam yang 5. Tabalan jadi rukun Islam. Saking kreatif mah. Ada mau lagu baru? Siap ya? Nama lagunya Berdendang. Apa Bun? Bergerak ya. Ditingali, mun teu gerak awas. Tadi si Bapak gerak asik sih. Siap ya? Tangan di pinggang, berputar-putar, berkeliling-keliling, awas kepala jangan menjadi pusing. Senggol-senggol dendang, senggol-senggol dendang, senggol-senggol dendang. Si kantong puna kayak dompet kananku, dapat aku gunakan untuk menulis, untuk kelak. Mau nada anak itu kira jadi nalaguna untuk menulis, untuk memegang dan untuk jabat tangan. Dapat aku gunakan untuk apa? Untuk menulis, gitu tak? Kenapa? Untuk menulis. Udah dikitukan tak? Untuk apa? Untuk apa? Untuk menulis, untuk memagang, dan untuk berjabat tangan. Gitunya? Apa sih?
ganti dari awal. Capek nih lagu teh udah. Ini tangan kiriku dapat aku gunakan Untuk apa? untuk menulis, untuk memegang. Aku gunakan Untuk apa? untuk berjalan, untuk melangkah, untuk berlari Dan untuk untuk berlari, untuk berjalan, untuk berlari, dan untuk lompat. Allah yang menciptakan, aku sangat senang. Aku suara Nawela bagian tangan. ini tangan kiriku dapat aku gunakan Untuk apa? untuk menulis, untuk memegang. Kaki. Ini kaki kananku, ini kaki kiriku dapat aku gunakan Untuk apa? untuk berjalan, untuk berlari. Yalah, lanjut. Untuk lompat. Sok, Refna kumaha? Pengen tahu Refna, sok. Untuk berlari dan untuk Lompat-lompat ini tanganku, ini kakiku. siapa yang menciptakan? Yang aku nah ambil dipegang jadi palatung. Tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dilengkungkan. Bengkok mah hiu bengkok. Iya mah tuh 5 jari. Senyumnya mana? 5 jari. Digabung, ku gabung semua kini jadi siap keren. Kuku salsa terbang tinggi, terus tinggi. Kuncup bunga tinggi hati, buka sayapnya. Indah sekali, Kakak Reni sekali. asik. Kue donat berbentuk lingkaran, piring makan berdiri hula atau berdiri ya kan merek nyontohan. Kacamata berbentuk lingkaran, gelang juga berbentuk lingkaran. Apa? Sudah rapi kan? Karin selalu bilangnya duduk nyaman. Apapun itu yang jelas bukan kalimat perintah, tapi silahkan duduk yang nyaman. Nyamannya anak-anak berbeda-beda. Yang penting prinsipnya, kalaupun dia nanti ayah noyak, pakai rumus 3. Sentuh, raba, tekan. Apa Bu? Karena ini gimana? Kalau di dalam proses belajar masih ayah ngogogoleran, masih ada yang duduknya seperti yang Kareni ceritakan. Apa Bun? Ada yang suka keluar. Oke. Bunda tahu nggak indikasinya kenapa? Capek. Kenapa aspek perkembangan pada saat 2013, kurikulum 2013, dan kalau sekarang nilai di bawah nilai Pancasila itu adalah fisik motorik. Betul nggak urutannya? Nilai agama moral,
fisik motorik, baru ke kognitif. Kalau sekarang kan nilai agama moral, yang keduanya nilai Pancasila, yang ketiganya fisik motorik. Ulah ngarokok. Kayak antengnya saya kan robot. Artinya kalau kita melihat anak seperti itu, bonus buat kita. Bonusnya apa? Oh, ternyata dia fisik motoriknya baik kasar dan halus belum sempurna, belum matang. Sehingga apa yang harus dilakukan karena ini? Catat namanya siapa aja, bagaimana sikapnya dia saat diminta untuk duduk. Kalau anak seperti itu, langsung Bunda paksakan menulis, langsung Bunda berikan alat tulis, maka sama dengan Bunda mematahkan sinap-sinapnya. Yang harus Bunda lakukan adalah lakukan stimulasi fisik motorik. Itu. Jadi bukan karena dia malas atau ngantuk. Ada indikasi dia belum sempurna. Kalau kita mau lihat di segitiga belajar yang sederhana ya, kalau menurut perkembangan otak anak kan banyak ranah-ranahnya, tapi ini kita bagi 3. Ranah pertama adalah ranah fisik motorik, ranah kedua adalah sensory system, menghubungkan apa yang sudah distimulasi. Makanya di pertanyaan yang ada di dalam bukunya Teh Anit itu ada analisisnya. Anak sudahkah duduknya berapa lama, bentuk duduknya bagaimana? Ini senangnya membacakan buku tema tapi dengan teknik mendongeng. Oke, sudah begini saya puas jawabannya? Mikirnya badai balanja kemana ke studio? Bisi mikir nanti ya iraha mah gitu. Aman? Sudah jelas belum? Oke, jadi matangkan dulu itu. Dia paling kalau Bunda menstimulasi maksimal gogolesatannya, hasil analisanya Karini selama di sekolah. Kebetulan Karini punya sekolah sendiri, namanya sekolah Nilbi. 2 bulan kalau Bunda konsisten dia sudah siap. Jangankan suruh duduk tegak, dia suruh beresin mainannya sendiri, aman. Dia datang tepat waktu tanpa harus disuruh lagi, semua dia sudah jalan dengan sendirinya. 2 bulan konsisten, maksimal 3 bulan. Setelahnya dia bisa melatih membaca sendiri, dia bisa menggambar, bisa mengekspresikan, bisa membuat karya, bisa presentasi. Modalnya di 3 bulan pertama. Makanya MTLS itu jangan cuma mengenalkan aku, diriku sendiri, terus Kamu dirimu sendiri. ya, biasanya aku dan kamu sorangan sama. Ya kan? Nah, lebih dari itu, aku diriku sendiri. Para teman-teman, adakah yang ingin memimpin sikap berdoa? Boh, tidak terdengar. Suaranya seharusnya bagaimana ya? Iya, silahkan. Siap, Inof. Jadi gitu, berikan kesempatan. Tangan jarinya 5, ku susun keduanya. Mari kita berdoa. Itu bisa dengan pakai yang gaya teteh, boleh. Semua punya kesempatan, tapi berikan kesempatan kepada anak untuk memimpin doa. Ini langkah selanjutnya. Ini masih pijakan sebelum ada yang terlewat? Oke. Setelah ini kan semalam sudah tobat, coba dirangkaikan. Apakah ketika ngajak lingkaran, kemudian menari, kemudian mempersilahkan duduk, ada kesalahan yang kurang pas? Itu dikoreksi lagi. Setelah begini, Karini lupa di situ menuliskan bahwa bercerita tentang tema. Kan Teh Hanif bilang kemarin ya di modulnya bercerita nanti kemarin teh judulnya teh ada di RPP-nya. Cerita tentang nanti kemarin bercerita buku 3 ekor ayam. Gitu kan? Itu menguatkan mereka. Terus temanya pilih. Cerita Bunda mau temanya apa? Kemarin ada salah satu. Mana? Teteh, temanya apa sayang di sini?
Kue. Oke. Sekarang PR teman-teman. Topiknya apa sih? Sudah tahu caranya membaca nyaring? Ada yang tahu membaca nyaring? Ini ada yang sudah tahu nih kali ini. Ada yang sudah tahu? Oke. Gimana Bu teknik membaca nyaring? Jadi kita menggunakan buku ya. Seperti ini. Biasanya kita perlihatkan dulu judulnya. Tapi kalau di sekolah kami kadang-kadang kita tawarkan kita hari ini mau baca buku apa. Terus kita menunjukkan seperti ini. Kembalikan ceritanya ini ada tulisannya sok kamu ngarang makan. Teman-teman hari ini kita membaca bukunya. Tadi sudah dipilih sama si Mat. Aku anak sehat sambil ditunjuk tulisannya. Buku ini ditulis sama Ibu Dr. Anita Tresnawati. Yang mana orangnya? Sudah siap membaca? Sudah siap kita baca buku sama-sama? Kita dari judulnya kita bisa diskusikan juga. Menurut teman-teman anak sehat anak yang seperti apa ya? Oke, tepuk tangan dulu luar biasa. Terima kasih sayang. Dalam. Enakan dulu. Enakan yang ini ya. Saat bercerita posisi guru. Oke. Sekarang kali ini praktikan dulu read aloud-nya. Oke, siap ya? Untuk posisi sebaiknya setengah lingkaran. Saran kali ini, boleh Bu Guru bertempat di sini sayang? Bolehkah Bu Guru diberi tempat? Terima kasih. Dan posisi Ibu Guru sebaiknya ada kursi yang lebih tinggi sedikit. Ada kan kursi yang lebih tinggi sedikit ya? Kalau begini nggak masalah. Kelihatan nggak Bu? Geser sedikit teh. Nah, karena ini intinya lingkaran ya. Betul, di ruang itu satu buku diletakkan di sebelah kiri, di dada kiri. Oke, betul kata Teteh tadi, teman-teman. Hari ini sudah tahukah tema pembelajaran kita hari ini apa? Oh, ini orang dewasa. Oh, ini nyonya. Makanan kesukaanku. Bolehkah bercerita sedikit? Karunya tadi bilang, bolehkah bercerita sedikit makanan kesukaan teman-teman apa saja ya? Sebentar, boleh kita bergantian bicaranya? Siapa dahulu yang mau bergantian? Diskusikan siapa dulu sayang? Sudah? Siapa mau dulu? Lebih dulu? Ya udah kamu dulu dah. Roti tawar, namanya roti move on. Karena sudah move on jadi sudah membahas. Bacakan buku sebelum Bunda bercerita. Saran dari Kak Reni, tapi wajib minimal 7 kali buku yang akan dibacakan sudah dibaca. Kalau di negara Konoha kan, yuk kita mau bercerita. Ayo tenang aja, nggak tenang. Nanya ke teman. Oh iya, teman-teman hari ini kita baca buku ini ya. Yuk kita baca buku. Oke. Ini judulnya aku sehat ya. Judulnya teh buku kan sudah sepuh. Aku anak sehat ya teman-teman ya. Kita buka ya teman-teman. Ya. Oh, aku jalan-jalan ke gunung. Setelah itu, aku kenapa suka ke gunung? Karena di gunung itu sehat. Mami tadi dijilin. Kadang minum hilang dua. Lu kali itu budak ngegelut. Jadi, buku yang mau dibacakan atau tema yang mau disampaikan kita sudah tahu di luar kepala berdasarkan analisis literatur atau buku atau berbasis buku. Berbasis literasi, enggak berbasis menurut aku waktu aku SMA guruku menerangkan.
Atuhlah, mun teh geus 40 tahun yang lalu ya. Maca deui bukuna. Jadi pengayaan. Kenapa kelebihannya kalau baca buku dulu? Kita pede. Kita tahu alur ceritanya. Kita tahu kapan berekspresi kayak gini, kita tahu kapan memberikan trigger ke anak. Teman-teman, hari ini, anggaplah hari ini di sini ya. Kita bahas read aloud dulu. Tidak mengurangi, tidak menambahkan kata, kalimat, koma, titik. Harus dibaca sesuai isi bukunya. Nah ya, posisinya di sini. Boleh diselesaikan bacanya, tapi kalau kalian ini nggak pernah menyelesaikan baca bukunya, tujuannya adalah biar anak-anak penasaran. Tiba-tiba, tapi di dalam read aloud boleh memainkan intonasi suara boleh. Tiba-tiba, ketika mulai mencari makan, ada seekor tarantula besar. Tang-ting, 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 tang. Ada seekor kupu-kupu. Boleh. Kalau sudah ahli bisa. Kuncinya itu. Jadi memainkan intonasi boleh, mengubah suara boleh. Yang tidak boleh adalah menambahkan dan mengurangi. Oke, ditutup beres ya. Setelah ditutup, lakukan refleksi. Apa saja tadi di bukunya? Adakah teman-teman yang pernah mengalami kejadian itu? Oke? Terus, kamu mau dengan cara mendongeng? Boleh. Kalau mendongeng kali ini lebih senang. Bisa marah soalnya. Mau gimana-gimana yang penting alur ceritanya bener. Contoh nih, cerita Melek tadi kita kan baca. Teman-teman, hari ini Koreni mau bercerita. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Nah, judul buku ini adalah Molek yang Cantik, Molek yang Baik Hati, atau Cantik yang Baik Hati. Dibuka, boleh posisi buku di sini. Tapi pandangan teman-teman ke
Teman-teman, aku mandi nggak ya? Tapi kok kayaknya dingin banget sih hari ini. Ini aku mandi, males mandi. Apa respon anak-anak? Ih, bodoh. Ya, dingin sih. Itu boleh. Jadi kalian ini lebih senang mendongeng karena ada interaksi dua arah. Kenapa? Karena tidak semua anak-anak kita visual. Kalau read aloud, rata-rata yang bisa menerima dongeng cepat adalah anak-anak visual. Kalau anak kinestetik dan kinestetik auditori harus dimix dengan dongeng. Pengalaman kalian berbagi pengalaman di situ. Oke? Nah, ketika Molek sedang mencari makan, wah, ada pengalaman merah, warna hijau, warna kuning. Kita nyebutin aja. Situ Bunda sedang menyiapkan misalkan contoh warnanya. Ih, salah Bu Guru. Kita sedang mengajak kata bahasa. Ya. Jadi tempe itu ketika kita menyusun sudah di kepala kita, sehingga dari mulai pijakan, dari mulai bercerita, tempe itu terus terbawa. Pijakannya jadi pas. Oh, kalau begitu, aku mau pulang dulu. Aku takut ada ular-ular besar. Aku takut. Gitu. Ekspresi. Anak-anak kita makin semangat. Ingat, gogoakan. Nadanya ini, ekspresinya mainkan. Oke? Sedikit contoh dari kalian ya. Kalau mau tangannya bikin latihan lagi minta sama Bu Guru. Tepuk tangan dulu. Main. Siapa yang mau bermain? Izin ya, hari ini sampaikan dulu media lainnya. Kenalkan ragam main. Jadi ajak anak untuk mengenalkan dulu ragam main. Kalau ada 4 ragam main, berarti 4-4-nya dikenalkan. Teman-teman, ini ragam main membangun rumah misalkan. Yang ini menggambar rumah tadi. Oh, yang sesuai dengan jurnalnya Bunda ya. Yang disesuai dengan TA-nya kemarin tulis ya. Ada alat apa saja, medianya apa saja. Biarkan yang mereka menyebutkan. Biarkan mereka yang menyebutkan. Bukan teman-teman, di sini ada kerang, di sini ada ini, di sini ada ini. Jadi nanti teman-teman bisa bikin ini ya di sini. Atau pakai kalimat pemantik. Dapatkah kakak membuat rumah yang megah? Rumah megah seperti apa yang akan kakak bangun? Nah, mungkin mereka masih nyebut. Oke? Setelah mereka dikenalkan, ajak mereka bikin lingkaran lagi. Jadi diajak ragam lainnya. Diajak melihat. Siapa dapat berbaris seperti aku ini? Coba angkat kakimu, angkat berganti-ganti. Ayo, 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 berbaris yang rapi. Ayo, 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 seperti tentara. Oke, selamat datang di ragam main membangun rumah. Misalkan di sini kita teman-teman akan diberikan kesempatan untuk membangun rumah. Jadi presentasinya yang menyenangkan gitu loh. Jadi kayak teman-teman, ini apa? Nah, ini gimana? Kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini. Ibu di sana. Jadi diberikan kesempatan kepada mereka, oke? Jadi gimana caranya mereka tuh punya antusias nantinya? Kayaknya aku mau main di sini aja. Ke dina mobil. Oke? Jadi ekspresinya memang harus keluar. Oke, sudah lihat sekarang ini ragam main ini ya. Sekarang kita mau lihat ragam main yang kedua. Ini ragam main yang kedua. Mau main apa kita di sini ya? Siapa yang tahu? Membuat kue. Baik, berarti nanti teman-teman di sini bisa membuat kue. Sampai ragam main keempat dikenalkan. Setelah mereka kenal, ajak lagi bikin lingkaran, diskusikan kesepakatan. Ini yang kadang tidak sabar dilakukan guru. Betul? Izin ya, saya akan kesini lagi. Coba dari kakak, bagaimana sikap kita saat bermain? Bergantian ya sayang, gitu. Kan suka ada yang sok tahu tuh. Anak-anak bener kan? Izin, kita berurutan boleh ya. Bergantian ya
Jadi gitu, tidak berebutan kan konsepnya masih sedikit negatif. Pakai kalimat seharusnya. Kalau tidak berebutan, seharusnya kita bagaimana? Berbagi, bergantian, akan muncul kalimat positif. Kakak kesepakatannya apa? Terima kasih. Jangan lupa ucapkan terima kasih. Terima kasih kakak sudah bikin kesepakatan. Hebat. Kakak Anis, apa kesepakatannya hari ini? Seharusnya berarti gimana? Tidak menyakiti teman. Oke, berarti tidak menyakiti teman bisa kita ganti dengan kalimat menyayangi teman. Kita sedang bergantikan dia ke konsep kesepakatan, ya, supaya kata tidaknya meminimalisir semua. Baik, kata apa? Ayo kita katain dong yang nanti cici gitu ya. Nggak mau bikin peraturan. Ada yang begitu? Tunduhan, capean, koyong kuih dan tiket sama saya. Kata mana nasi kuda. Ketika ada yang begitu, apa yang akan Bunda lakukan? Kamu cicing wae, burunya terus jam 10. Ih cacingan. Tutup betul, abangnya tutup. Yang harus dilakukan adalah kakak butuh waktu ya untuk membuat kesepakatan. Baiklah, Bu Guru berikan kakak waktu untuk berpikir. Kalau sudah menemukan kesepakatan, beritahu Bu Guru. Jadi tidak ada anak kecil bodoh wae kita balik cari kesepakatan wae. Semua anak hanya butuh waktu. Oke, ini ceritanya dilempar ceritanya. Kita lempar. Kakak punya kesepakatan apa hari ini? Pintar antri. Saat bermain kita harus antri. Terima kasih. Kasih jarak 2 orang. Kakak kesepakatannya apa? Kalau tidak berarti seharusnya apa ini bagaimana? Bicara perlahan. Beda ya? Tidak teriak-teriak. Maknanya bicara perlahan. Lebih nyaman yang mana? Bicara perlahan. Udah 2 nih, balik lagi ke teteh yang ini. Bagaimana sudah menemukan? Keren apa kesepakatannya? Mari kira-kira Bunda harus melihat 15 menit sampai 10 menit mau selesai. Bunda harus mengingatkan mereka dengan pijakan saat bermain. Izin teman-teman, Bu Guru menyampaikan selalu ada jam dinding analog dan jam dinding biasa supaya mereka belajar tentang estimasi. Oke, kemarin saya bilang bukan alokasi ya, estimasi, betul. Karena kita di dalam menyampaikan pijakan perlu estimasi. Wah, ini udah jam 11:30 ya. Teman-teman, kita sekarang pukul 10.15. Waktu kita selesai pukul 10:30. Masih ada 15 menit lagi. Siapa yang ingin menyelesaikan? Silahkan diselesaikan atau siapa yang sudah selesai? Waktunya kita gambangkan, misalkan. Jadi kita kasih estimasi. Terus jam 10:30 udah jatuhnya di sini. Harusnya kan sudah makan siang, misalkan. Teman-teman sudah pukul 10.30, seharusnya kita sudah waktunya makan snack time misalkan. Makan apa kalau di teman-teman? Kalau di kalian ini snack time sama waktunya snack time, tapi Bu Guru melihat teman-teman sepertinya masih asyik. Apakah mau diselesaikan atau membuat waktu? Bu Guru lagi aku belum selesai, Bu Guru sudah ada gitu kan? Tapi ada Bu Guru aku sudah selesai. Nah, yang sudah selesai nanti bersama Bu Guru ya. Yang belum perlu waktu berapa lama lagi. Jadi anak diajarkan, diestimasi 5 menit lagi Bu Guru, oke 15
Kalau dia sudah bikin karya ini selalu meminta dia untuk menggambarkan kembali, menuangkan dalam kertas. Dia kan sudah cerita nih di dalam kakak buat apa 5W1H saat pijakan sebelum bermain harus sudah disampaikan kepada anak-anak. Gitu ya Bun? Apa, di mana, bagaimana, apa yang kakak buat, dengan siapa, bagaimana cara membuatnya. Gitu, itu semuanya. Kenapa membangun rumahnya seperti ini? Itu harus ada. Dan ketika itu kan ditanya, dia menggambarkan kembali, kenapa ada gambar lagi Kak Reni? Karena nanti pijakan setelah bermain, kita meminta anak membuat lingkaran lagi. Mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karyanya di depan teman-teman. Cuma dikasih pijakan, dikasih benda